Boleh Bu Nur, senang sekali. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ceria ya Bu Nur ya. Ini bagaimana? Ada apa? Ini saya mengalami apa? Dalam pembelajaran itu kok kayaknya kok anak-anak kurang gimana gitu, kurang tertarik gitu. Apa karena mungkin selama proses belajar mengajar saya kurang memberikan misalnya memberi hal-hal yang membuat anak lebih menarik sehingga mereka itu akan tertarik dengan pembelajaran yang hari ini saya atau yang sebelumnya saya ajarkan. Apa seharusnya saya menggunakan barang-barang atau benda-benda yang apa ya? Oh gitu. Kalau menurut Bu Nur nih, kira-kira saat anak-anak susah menerima pelajaran itu karena apa ya Bu? Apa karena saya hanya menggunakan buku pelajaran dan hanya menerangkan di papan tulis saja? Oh gitu. Seperti itu. Berarti Bu Nur merasa Bu Nur hanya menerangkan di papan tulis, Iya. dan mencoba hal lain. Hal lain saya menggunakan uang-uang mainan. Misalnya dalam pembelajaran matematika mengenal pecahan mata uang itu. Berarti itu ya, Bu Nur pakai benda konkret ya? Belum konkret, cuma itu benda mainan, belum Oh. uang, bukan uang yang Iya aslinya. ya, gitu. Pakai uang mainan. Oke, Iya. bagus, itu udah bagus sekali. Nah, pada saat Bu Nur sudah mulai menggunakan uang sebagai perantara media pembelajaran, reaksi anak-anak bagaimana? Anak-anak ya lumayan senang sih, tapi kayak kurang maksimal gitu. Gitu. Prosesnya bagaimana? Maksudnya Bu Nur memberikan kertas itu, terus caranya anak itu mengerjakan seperti apa? Misalnya saya beri angka atau nominal berapa gitu, terus anak saya suruh misalnya uang 2.500, terus anak saya suruh mengambil uang kertas tadi, terus kemudian anak suruh menghitung sejumlah uang 2.500 Gitu. Jadi kan anak praktek langsung ya, gitu. praktek langsung gitu. Udah bagus tuh kalau menurut saya. Jadi kan Bu Nur sudah memberikan pengalaman yang menarik ini buat anak-anak. Nah, pernah mencoba cara lain? Cara lain itu dengan saya kopikan gambar uang, kemudian saya suruh motongi uang itu, terus kemudian menempelkan, misalnya nominalnya 2.500, anak mengumpulkan uang, memotong uang itu, kemudian menempelkan sejumlah uang itu. Betul. Bagus sih, Nek, menurut saya udah bagus. Anak juga sudah kreatif kan, motong sendiri itu kan. Bu Nur juga bisa nilai apa tuh biasanya kalau dari anak-anak belajar menilai ini? Menggunting dari maksudnya apa? Kira-kira Bu Nur selain menilai matematika, kalau anak menggunting kan ada penilaian Ada lain. SPDB Nah, juga. itu. Berarti pembelajaran Bu Nur itu sudah sangat menarik. SBBT-nya masuk, matematikanya bisa. Nah, saya rasa kalau dengan itu pasti anak-anak senang kan. Menurut Bu Nur bagaimana? Suka tidak? Ya, kalau itunya sih suka. Yang jadi kendalanya itu karena itu, kalau uang pecahan yang zaman sekarang kan 500-an itu minimalnya. Iya. Tapi kalau yang pecahan dulu kan ada yang 200, ada 100 lah, itu yang menjadi kendala. Anak kurang begitu paham, kurang begitu maksimal jadinya. Oh, yang uang kecil ya, berarti Yang nominalnya. kecil, itu. Apakah Bu Nur pernah terpikirkan cara lain untuk mengenalkan anak uang kecil? Pengen suatu saat nanti anak-anak saya siapkan uang-uang yang recehan kecil itu, kemudian saya suruh membelanjakan, praktek berbelanja gitu. Malah lebih bagus Bu kalau itu dapat dia keterampilannya bisa, karena kan tahu kalau membelanjakan tujuannya Bu Nur akan selain anak bisa membelanjakan. Anak itu jadi bisa menghitung uang. Iya. Selain itu juga
lebih kreatif. Jadi uang itu misalnya nominalnya 5.000 itu tidak hanya 5.000 dalam satu lembar uang saja, dia bisa menggunakan uang receh-receh itu bisa berhitung, maksudnya gitu, bisa menggunakan uang yang lain, pokoknya nominalnya 5.000 tapi dia menghitungnya betul gitu. Berarti bagus Bu, anak dapat keterampilan iya, menghitungnya juga bisa ya. Kemudian ada nilai karakter apa kira-kira kalau dari apa tuh pembelajaran yang seperti itu? Apa ya, ketelitian Ya, bisa, iya. Ada lagi Bu? Ada lagi keterampilan keterampilan apa? keterampilan menghitung. Oh, menghitung, boleh. Terus ada lagi kaitannya dengan pedagang misalnya? Misalnya anak jadi apa, lebih disiplin juga ya. Oh iya, betul. Tahu penggunaan uang ya. Tahu penggunaan uang. Nah, kira-kira nih Bu Nur mau kapan melakukan kegiatan seperti ini? Secepatnya. Melakukan praktek itu supaya anak lebih mengenal lagi mata uang kita kan tidak hanya apa mata uang yang berupa uang kertas itu, Iya. ada juga yang berupa apa itu koin-koin keping koin itu, Logam ya ya. logam itu. Anak sekarang kan tidak kenal itu angka, misalnya dikasih uang 200 itu pasti mereka tidak mampu. Iya, Soalnya koin. mereka tidak tahu kalau misalnya 200-an itu jumlahnya 5 itu akan jadi 1.000, itu mereka belum terbiasa apa gimana. Karena memang itu mungkin seperti Bu Nur tadi kan mintanya anak praktek. Saya rasa kalau praktek itu betul seperti Bu Nur, anak-anak akan lebih tahu apa ya, nominal uang itu sebenarnya sama, cuma kan pecahannya ya. Oke, kalau gitu boleh nggak nanti kalau Bu Nur misalnya mau mengajar saya ikut di kelasnya ini? Oke, berarti Bu Nur kira-kira selain minta kontrol saya sebagai pemantau Bu Nur dalam melaksanakan kegiatan belajarnya, kira-kira sama siapa lagi Ibu? Nanti saya mau minta tolong Pak Paslon. Oh, ini bagus, itu berarti ada yang memantau kinerja kita ya. Ya, bagaimana sekarang perasaannya Bu Nur setelah berbicara sama saya ini, terpecahkan tidak masalahnya? Iya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih apa, lebih baik lagi saya dalam mengajar. Iya. Bisa ada tempat sharing juga. Benar. Bu Nur malah ternyata menemukan sendiri solusinya ya, bukan dari saya, tapi Bu Nur nemu sendiri nih, mau meraktekin sama anak-anak, apa namanya, praktek langsung gitu. Ya, supaya anak-anak lebih paham lagi, lebih tertarik lagi dan belajarnya saja. Oke. Sudah cukup apa masih ada Bu Nur? Sementara sudah dulu. Nanti iya. kalau mau sharing lagi, Ibu Nila siap ya. Siap, selalu siap, kita belajar bersama ya Bu Nur. Oke. Iya, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Sudah, oke. Terima
Ayo ditawarkan. Prakteknya nanti kita buat sama lagi, ya. Sama juga. Ya, kita ambil pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Yuk, please. Selamat pagi Bunda. Kalau kemarin kan pertemuan kita sesi coaching ya di Senin gitu ya. Nah kemarin Bunda sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya juga sudah ikut di dalam kelasnya Bunda saat itu ya. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bunda. Beliau ini adalah pengajar praktik saya CBP Angkatan 5 Kabupaten Tegal. Beliau berdinas di SMA 1 Loren. Tak kenal dulu. Jadi beliau yang mendampingi saya selama kegiatan juga 6 bulan ke depan. Nah, pada pasca coaching kita hari ini saya menghadirkan beliau karena memang permintaan dari tugasnya seperti itu. Jadi izinkan beliau untuk mendampingi proses pasca observasi kita. Boleh dulu? Nah, ini kemarin kan saya sudah memberikan, kita sudah menunjuk juga ya dari lembar observasi yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Pembelajarannya sudah bagus, sudah berpihak pada anak karena anak terlibat langsung. Kemarin kan kita berjualan. Nur juga sudah memberikan instruksi sebelum kegiatan, kemudian anak melaksanakan. Pada saat pelaksanaan pun Bu Nur sudah mendampingi. Nah, menurut Bu Nur, ada nggak hal yang kurang dari kegiatan Bu Nur kemarin itu? Kalau untuk yang lain-lainnya saya kira sudah lumayan berjalan bagus. Ada beberapa seperti ini contohnya gini. Anak tadinya kan mengumpulkan modal yang untuk itu Uang modal awalnya ya, ya. modal awal kan masing-masing 2.000 gitu kan masing-masing anak. Terus ada anak yang mempunyai uang saku sendiri untuk membeli ke kelompok yang lain gitu. Tapi ada juga anak yang tidak membawa uang saku, sehingga pada saat dia disuruh praktek belajar atau mempraktekkan menggunakan uang untuk berbelanja ke kelompok lain, dia mengambil uang yang modal itu. Sehingga pada terakhir pas kita hitung antara modal dan ada laba itu jadi tidak terlihat ada laba apa tidak. Berarti yang ada
yang dapat ada yang tidak, jadi tidak merata. Iya. Kalau itu menurut Bunda kekurangannya seperti itu bisa diatasi dengan cara apa? Untuk kedepannya berarti saya itu harus saya memberikan instruksinya itu harus lebih jelas lagi. Jadi uang modal ada sendiri, terus yang untuk belanja beli belanjanya itu harus ada. Kemarin kekurangan saya sepertinya itu kurang sih. Saya hanya menginstruksikan untuk anak membawa uang saku 2.000 saja. Terus nanti bisa dipakai untuk uang itu modal awalnya beli dan modal awal. Jadi menurut Bunda hal yang kurang adalah instruksi yang kurang. Kalau hal yang kurang seperti itu disiasati Jadi nanti sebelum praktek kita mulai dari sebelumnya itu sudah saya instruksikan di kelas juga nanti lewat dia supaya orang tua juga lebih lebih biar lagi. Jadi memang ada PSM di sini ya, pengabdian masyarakat dalam hal ini adalah wali murid kaitannya dengan pembelajaran. Kemarin kan hanya anak di kelas saja, terus yang lewat dia hanya anak tak suruh membawa uang saku 2.000 aja. Terus yang jualannya itu barang-barangnya lewat anak saja, tidak di WA, kurang instruksinya, kurang instruksi. Jadi Bunda akan memberikan instruksi yang lebih Lebih jelas. Nah sekarang kira-kira selain kemarin Bunda sudah mencoba membuat pembelajaran yang menarik sekali dari saya, ada lagi nggak yang ingin Bunda kembangkan, kompetensi apa dalam diri Bunda yang ingin Bunda mengajar? Untuk kedepannya, insya Allah saya akan sering melakukan ini pembelajaran yang sangat berpihak sekali kepada siswa sehingga semua itu siswa melakukan sendiri, mendapat pengalaman sendiri, sehingga apa ya lebih bisa diingat-ingat. Ya, kalau hanya di kelas saja saya terangkan, kayak kemarin kan di kelas sudah saya terangkan, terus saya gambarkan, terus saya beri itu perintilan berupa uang, terus ada mata uang, terus saya suruh menggunting, terus ditanya uang 5.000 anak bisa menggunakan 2.000-an kertas dua, gambarnya dipotong terus ditempelkan, bisa juga menggunakan yang keping-keping komik itu. Nah itu saya kira kok sudah menarik, tapi lebih menarik lagi kalau itu Yang kemarin yang kemarin anak membawa satu berbelanja langsung, jadi lebih tahu oh ternyata uang 1.000 itu tidak hanya keping 1.000 atau lembaran 1.000 aja, bisa juga pakai 200 sampai 300 atau pakai campuran antara 500, 200 dan 100-an. Yang penting hitungannya betul. Jadi ada pecahan ya. Orang enggak, anak juga bisa nyusui memberinya kayak misalnya pembelian uang 2.000 terus memberinya 1.000, memberi uang sisanya yang 1.000 itu campuran itu juga bisa alhamdulillah. Jadi banyak ya Bunda, selain mereka pelajarannya bisa, kata Bunda tadi apa namanya ada ilmu lain, anak-anak bisa tahu mengembalikan kembalian gitu kan. Nah kira-kira karakter apa Bu yang didapat dari anak dalam kegiatan kemarin yang telah Bunda lakukan? Selain mandiri juga ada rasa tanggung jawab juga ya, kan jadi apa ya, anak itu dia itu kemarin kan berjualan, terus dia itu menjaga hutangnya masing-masing, tidak yang sendiri ada tanggung jawab penghasilan dari itu juga. Terus kan itu mendapatkan laba juga, itu apa itu maksudnya? Kalau keuntungan itu berarti apa ya namanya kreatif ya, kreatif kan ya. Terus mereka menjual beli 500 dijual 1.000 kan, ya betul ya. Ternyata di pembelajarannya itu memang sudah bagus, ada aspek belajar manusia sudah ada apa ada lagi yang perlu disampaikan menurut saya kalau itu Nanti pengembangan saya ke depannya akan membuat suatu pembelajaran lagi, nanti saya akan membuat
supaya lebih menarik lagi pada saat saya memberikan ke siswa. Nanti kita bisa belajar ya. Ya, terima kasih ya diskusi hari ini. Perasaannya bagaimana nih setelah Senang. Anak-anak aja bilang gini, Bu, besok lagi ya Bu. saya gitu? Soalnya dia tadinya membeli makanan itu seharga 8.000, setelah dijual dapat uang jadi ada 14.000. Kemudian juga dia senang, "Mbak, ternyata saya bisa melakukan hal seperti itu. Tadinya kan kalau cuma hanya teori aja kurang, saya kira kurang apa? Kurang menarik. Kan masih awal. Iya. Betul. Memang harus apa namanya, anak-anak memang harus melakukan Iya. ya seperti yang Lebih apa? Di sininya itu ingatnya jadi lebih jangka panjang lagi daripada hanya teori di kelas. Dan begitu kan itu sudah membuat pembelajaran yang lebih mudah. terima kasih ya Bu. Semoga selalu siap berbagi ya. Kita juga harus siap berbagi dengan saya. Mudah-mudahan siap. Selalu siap apa kita sharing ya. Ilmu itu kan memang berkembang dan harus berbagi ya. Tapi kalau saya ada, mungkin setelah saya buat kok bila kurang ini supaya biar menarik ini kan juga bisa Malah sebenarnya Bunur itu kayak kemarin kan Bunur cuma curhat saja sama saya, tapi Bunur menemukan sendiri caranya. Ternyata itu kan ide dari Bunur ya, bukan dari saya hanya memfasilitasi. Jadi ternyata sebenarnya potensi dari Bunur itu ada, cuman kan perlu kalau dalam coaching itu Bunur coaching itu hanya mengantarkan membantu bukan menyelesaikan penyelesaian supaya masalah lebih yakin lagi. iya betul. Jadi hanya meyakinkan. Terima kasih.